Apa yang harus Kelaya masak? Perempuan berkaos putih kedodoran dengan celana pendek itu duduk bersila di depan kulkas. Hampir 20 menit untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kelaya bingung harus memasak apa dengan bahan-bahan yang tersedia. Padahal, menu masakan untuk Bara itu simple saja. Dia tidak pilih-pilih makanan, asal jangan jengkol atau pit. Bara juga lebih menyukai menu-menu rumahan. Seperti sayur asem, tumis-tumisan, aneka olahan tempe tahu dan teman-temannya. Seharusnya tak sulit menentukan masakan apa yang ingin Kelaya masak dengan semua banyak yang telah tersedia di dalam kulkas. Masa gini doang gue bingung. Kelaya menggerutu sambil menggaruk rambut, pusing. Lantas tanpa menutup kulkas ia menarik keset dapur mendekat padanya lalu berbaring di sana. Kalau saja Bara melihat kelakuannya, lelaki itu pasti akan mengomel panjang lebar. Kotor sayang. Jangan tiduran di sini. Itulah kalimat pembuka yang sering Kelaya dengar saat kebiasaan tiduran di dapurnya kambuh. Padahal Kelaya suka tiduran di sana, di depan ada kulkas, di sebelah kulkas ada rak buah dan cemilan. Surga sekali untuk Kelaya yang suka nonton sambil nyemil. Di saat kebingungan seperti ini, Kelaya ingin sekali menghubungi Bintang. Tapi sahabatnya itu sedang menemani Jasmine belanja. Walhasil Kelaya hanya bisa berpikir sendiri, pusing sendiri. Ah, bodoh amatlah. Toh Bara bilang akan menyukai apapun masakannya. Masak apa aja deh, simsalabim Mas Bara suka. Lantas ia dengan cepat bangkit, berpikir sejenak lalu mengambil beberapa bahan yang menurutnya lebih mudah untuk dimasak dan simple. Maafkan istrimu yang kurang pro ini Mas Bara. Pada akhirnya Kelaya memilih membuat perkedel jagung, sop ayam dan tempe goreng. Menu sisanya akan ia pikirkan belakangan. Kelaya tak punya banyak waktu. Dirinya sadar sekali kemampuan memasaknya tak sebaik Bara yang satset jadi. Maka dari itu, Kelaya tak akan membuang-buang waktu. Lagi pula, ia punya rencana tambahan selain memasak untuk Bara. Kelaya harus memilih lingerie yang ingin ia pakai malam ini. Mungkin Kelaya akan memilih lingerie hitam yang sebelumnya pernah ia coba saja, lebih aman. Walau tak benar-benar aman. Kira-kira kalau Bara melihatnya memakai lingerie itu, respons Bara bagaimana ya? Sadar, sadar. Dia tidak punya waktu memikirkan suami tampannya itu. Ada fokus yang harus Kelaya jaga agar masakannya tak kacau balau dan merusak suasana mereka malam ini. Mas, aku udah nggak datang bulan lagi. Haruskah Kelaya katakan seperti itu? Atau langsung pakai lingerie saja tanpa mengatakan apapun? Bara pasti paham kodenya, kan? Kelaya harus bagaimana? Bara. Sayang, Mas mampir ke rumah Mama sebentar. Ada titipan katanya, gak tahu juga Mama nitip apa. Kamu mau nitip juga gak? Nanti Mas beliin sekalian di jalan pulang. Sudah 40 menit Kelaya tak kunjung membalas pesannya. Jangankan dibalas, dibaca saja tidak. Puluhan telepon Bara pun juga tak diangkat. Tumben. Istrinya itu tidak apa-apa kan? Mungkin Kelaya sedang mandi. Batin Bara mencoba menenangkan kekhawatirannya. Namun, mana mungkin Kelaya mandi sampai 40 menit? Yah, mungkin sih, kalau mandinya dengan Bara. Tapi, saat ini hal itu tak mungkin terjadi. Istri tercintanya itu sedang sendirian di apartemen, katanya akan memasak untuk Bara. Tidak terjadi hal buruk di dapur mereka kan? Biasanya Bara akan memelankan kecepatan mobilnya saat tiba di basemen apartemen dengan alasan keamanan. Tapi kali ini Bara melakukan hal yang sebaliknya. Lupakan perihal keamanan, logika Bara sering tak bekerja jika menyangkut Kelaya. Lupakan juga tak kerjanya, Bara tak punya waktu membawa barang itu dalam keadaan seperti ini. Lelaki itu berlari cepat menuju lift, menekan nomor lantai lalu kembali mencoba menelepon Kelaya. Ayo dong, angkat.
Waktu sekan berjalan merangkak, kekhawatiran Bara tak lantas dapat membuat lift bergerak kilat ke lantai unit mereka. "Halo, Mas." Bara langsung jatuh terduduk. Rasanya lega luar biasa mendengar jawaban Kelaya. Lelaki itu menghembuskan napas lega, menyugar rambutnya yang berantakan lantas perlahan bangkit kembali. Tak lucu kalau ada yang melihatnya duduk seperti itu dalam lift. "Kamu kemana aja, Ai? Kenapa nggak ngangkat telepon, Mas?" Terdengar gerasa-gerusu di seberang sana, entah apa yang Kelaya lakukan. "Aduh maaf Mas, aku baru selesai mandi tadi sekalian luluran jadi lama. Aku nggak bawa HP juga. Aku nggak tahu kalau Mas bakal khawatir aku." Dari gaya bicara yang seakan tak ada titik koma tersebut, Bara tahu Kelaya sama paniknya dengan dirinya. "Syukurlah kalau kamu nggak apa-apa." Perkataan Bara memotong kalimat panjang Kelaya. "Mas tutup ya, sayang. Bentar lagi Mas sampai, ini udah di lift." Di lain sisi, Kelaya langsung terduduk di depan lemari tepat saat panggilan mereka berakhir. Dirinya sama sekali tak menyangka kalau Bara akan meneleponnya sebanyak itu. 23 panggilan tak terjawab. Dirinya memang seakan lupa dengan handphone setelah selesai memasak. Tak terpikir juga Bara akan meneleponnya sebanyak itu. Aduh, Kelaya jadi merasa bersalah dengan Bara. Dirinya luluran santai sambil menyanyi tak jelas di kamar mandi, sempat bengong pula. Sedangkan di luar sana Bara khawatir dengan keadaannya. Yang sama sekali tak layak dikhawatirkan, Kelaya lebih dari kata baik-baik saja. Perempuan itu menggaruk rambut. Ia akan meminta maaf pada Bara kembali saat bertemu suaminya itu. Tapi saat ini Kelaya harus mencari baju lebih dulu. Tangannya sempat menarik kotak tempat lingerie pemberian mamanya. Rencana Kelaya ingin memakai itu, tapi berhubung ia ingin meminta maaf pada Bara, jadi Kelaya akan memakai yang lain saja. Tak lucu kalau Bara salah fokus. "Sayang. Mampus. Di kamar, Mas." Bagaimana bisa Bara secepat itu sampai ke apartemen mereka? Kelaya belum siap, ia masih memakai jubah mandi dan belum. "Sayang." Pintu kamar mendadak dibuka. Bara muncul dengan pakaian kusut, rambut rapi lelaki itu tak jelas lagi bentuknya. Kelaya langsung menarik sembarang baju, siap memakainya. Tapi Bara lebih dulu berlari mendekat padanya lantas menarik perempuan itu dalam pelukan erat. "Kamu benar-benar baik-baik aja," Bara bergumam lirih sambil mengecup puncak kepala Kelaya yang setengah basah. Dalam pelukan Bara, Kelaya dapat merasakan degup jantung Bara yang berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Perempuan itu memejamkan mata, membalas pelukan Bara tak kalah erat. "Aku nggak apa-apa, Mas." Ditepuknya punggung Bara dengan ringan. "Maaf ya Mas." "Gak, kamu nggak perlu minta maaf, Ai. Mas aja yang terlalu khawatir." Perasaan Bara membaik setelah memeluk Kelaya seperti ini. Perempuan ini nyata, Kelaya benar-benar baik-baik saja. Wangi sabun yang menguar dari tubuh istrinya itu juga terasa menenangkan. "Mas khawatir wajar kok, aku juga kalau di posisi Mas pasti bakal khawatir. Gak biasanya aku nggak ngangkat telepon Mas kecuali lagi tidur." "Oh iya. Mengapa Bara mendadak bodoh seperti ini? Mas bahkan gak kepikiran kalau kamu bisa aja ketiduran, Ai. Aku gak mungkin tidur senja kayak gini Mas. Lebih tepatnya sih hampir malam." "Iya, juga ya." Bara menggaruk tengkuknya yang tak gatal sama sekali, melepaskan pelukan Kelaya. Otak pintar Bara sepertinya sedang konslet hari ini. Kelaya terkekeh, ia mengacak rambut Bara gemas sambil berjinjit. "Mas mandi gih, makanannya udah siap. Nanti sop ayamnya aku panasin." Bara tanpa sadar mencium badannya sendiri. "Mas bau ya, Ai?" "Iya bau,
Lelaki itu menjawab pertanyaannya sendiri. Ini suami siapa sih? Gemes banget. Mana tahan Kelaya tak memeluk Bara kembali kalau sudah seperti ini keadaannya. Mas masih wangi kok, katanya sambil mencium dada bidang Bara yang terbalut ke meja. Gak usah bohong. Beneran. Ia mencium dada Bara kembali. Wangi, wangi keringat. Perasaan Bara yang melambung tinggi terhempas begitu saja. Ai. Kelaya tergelak, ia tak benar-benar serius mengatakan Bara wangi keringat. Suami tampannya itu masih wangi, aroma kayu-kayuan kesukaan Kelaya. Hanya saja aromanya sudah pudar dan bercampur dengan bau rumah sakit. Kalian mengerti arti bau rumah sakit, kan? Itu loh, bau desinfektan dan teman-temannya. Mas mandi gih. Perempuan itu menarik jubah mandinya yang longgar. Membuat perhatian Bara otomatis teralihkan ke tangan Kelaya yang tengah memperbaiki jubah mandi. Sebentar. Mata Bara menangkap hal yang tak asing. Kotak yang tergeletak di sisi kaki Kelaya itu. Ai. Itu bukannya hadiah pemberian mama ya? Ngapain dikeluarin? Oh. Kelaya ikut menatap arah pandang Bara. Astaga. Sepertinya kotak itu terjatuh lagi saat Kelaya menarik baju dengan sembarangan. Sudut mulut Bara tiba-tiba tertarik tipis. Lelaki itu berdehem. Matanya kembali menatapi rambut Kelaya yang setengah basah. Sepertinya Bara paham apa yang tengah terjadi di sini. Kalau gitu, Mas mandi dulu ya sayang. Dengan gerakan kilat ia mengecup pipi Kelaya. Pakai aja, sayang gak dipakai. Tanpa menunggu respon Kelaya, Bara secepat kilat pergi ke kamar mandi. Hal baik tidak boleh ditunda-tunda. Kelaya yang ditinggalkan hanya dapat menggigit bibir sambil kembali membuka kotak pemberian mamanya. Lingeri satin hitam itu masih terlipat rapi di sana. Pakai tidak ya? Pakai saja deh. Bara tak berharap apapun saat dirinya iseng menyuruh Kelaya memakai lingeri pemberian mamanya tersebut. Kelaya tak mungkin memakainya. Namun, saat dirinya akan mencari baju di lemari setelah mandi kilat, Bara tergoda untuk membuka kotak berisi lingeri tersebut. Ada satu barang yang hilang di sana. Lingeri hitam yang sebelumnya pernah Kelaya pakai saat mereka video call. Lelaki itu menelan ludah, tak lanjut melihat tumpukan kain yang lebih mirip tali temali dan renda-reda tersebut. Mungkinkah Kelaya memakainya? Padahal AC kamar sudah disetel dingin, entah kenapa Bara mendadak kepanasan. Efek hampir seminggu tidak menyentuh Kelaya ya, seperti ini akibatnya. Terpancing sedikit, Bara bisa tune on. Ia cepat-cepat berpakaian, cukup dengan kaos hitam dan celana pendek selutut. Tak lupa pula menyemprot parfum lalu bergegas keluar kamar. Bara hampir lupa cara bernapas saat bertatapan dengan Kelaya yang lebih dulu menunggunya di meja makan. Dugaan Bara benar, tapi tak benar sepenuhnya. Kelaya memang memakai lingeri tersebut. Tapi perempuan itu membalutnya lagi dengan kimono satin bermotif bunga teratai. Bara tahu sekali kimono tersebut, itu adalah bagian dari set piyama tidur yang Kelaya miliki. Biasanya dipakai bersama celana tidur dan tank top. Kali ini Kelaya memakainya dengan cara berbeda. Ayo makan, Mas. Kelaya berusaha keras meredam kegugupannya dengan mengambilkan nasi untuk Bara. Meletakkannya di depan kursi lelaki itu lalu duduk kembali. Kamu cantik, Ai. Jujur, Kelaya lebih menggoda dibanding makanan yang terhidang di depan mereka. Namun, berhubung Bara juga lapar, mau tak mau mereka harus mengisi tenaga sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Bara benar, kan? Kelaya tersipu malu sambil mengucapkan terima kasih atas pujian Bara. Dirinya berdehem singkat, tersenyum kecil saat Bara menyantap sop buatannya dengan antusias. Lelaki itu mengacungkan dua jempol pada Kelaya. Seperti biasa, enak. Awalnya Kelaya tak terlalu suka memasak.
Tapi saat melihat Bara menyantap masakannya dengan antusias seperti ini, Kelaya bahagia sekali. Perempuan itu bahkan lebih tertarik melihat Bara makan dibanding menyantap nasi di depannya. Kelaya mendadak kenyang. "Kamu gak makan, Ai?" Kelaya langsung tersadar, ia lekas menyendok nasinya. "Mama tadi nitip apa, Mas?" Kelaya membuka topik percakapan lebih dulu, tiba-tiba saja teringat isi chat Bara sebelumnya. Bara yang sibuk mengunyah seketika langsung tersadar. "Astaga, Mas lupa, Ai. Masih di mobil. Emangnya Mama nitip apa?" "Gak tahu juga, Ai. Dibungkus kotak, katanya rahasia. Buat kamu." "Aku?" Bintang tak bercerita apapun kalau Jasmine akan memberikan Kelaya hadiah. Mungkin karena kejutan kali ya. Makanya Bintang tak bercerita apapun. Bara menelan kunyahannya dengan cepat. "Nanti Mas ambilin setelah selesai makan, ya, Ai?" "Boleh." Dengan begitu Kelaya akan punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri sebelum diterkam Bara. Kegugupannya juga berangsur-angsur surut seiring obrolan ringan mereka di meja makan. Topiknya melompat tak tentu arah, dari keseharian Bara hari ini, hingga kucing di sekolah Kelaya yang baru lahiran. "Siapa yang melihara kucingnya, Ai?" "Semuanya Mas, dari bapak Kepsek sampai ibu-ibu kantin." Bara terkikik geli. "Kamu gak mau pelihara kucing?" "Gak, aku malas merawatnya." Merawat diri sendiri saja Kelaya kadang tidak becus, apalagi merawat kucing. Kelaya tak sanggup menghadapi kerandoman makhluk berbulu tersebut. Atas jawaban Kelaya, Bara mengurungkan niatnya untuk mencarikan Kelaya hewan peliharaan. Lelaki itu kini membantu Kelaya merapikan meja makan, lalu membawanya ke wastafel untuk dicuci. "Mas aja yang nyuci, Ai. Kamu cukup diam di sini," kata Bara tak mau dibantah. Kelaya menurut dengan senang hati, dirinya memang tak membantu Bara mencuci piring. Tapi ia memilih memeluk lelaki itu dari belakang. Bersandar nyaman di punggung koko Bara. Percakapan tiga perempuan di warung seberang rumah sakit itu kembali terngiang di benaknya. "Mas, kenapa, sayang?" Bukannya menjawab, pelukan Kelaya semakin erat. "Hari ini aku udah bersih." Gerakan tangan Bara yang tengah membilas piring itu terhenti sejenak. Untuk beberapa saat matanya jatuh pada tangan Kelaya yang melingkar di pinggangnya. Tak ada yang lelaki itu katakan, ia hanya mempercepat kegiatan mencucinya lalu berbalik menghadap Kelaya. Degup jantung Kelaya kian tak terkendali ketika Bara menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. "Ai, ngambil titipan Mama boleh dipending besok aja ga?" Tentu saja Kelaya paham arti pertanyaan Bara, sorot mata lelaki itu cukup untuk menjelaskan semuanya. "Boleh," jawabnya lirih. Tangan Bara menarik tali kimono yang Kelaya pakai. Membuat lingeri hitam menggoda itu tampak jelas di depan matanya. "Serius, boleh?" Kelaya menahan napas, menanti gugup apa yang akan Bara lakukan selanjutnya padanya. Lama tak berhubungan badan, rasa gugup Kelaya kembali menjadi layaknya malam pertama mereka. Apakah Bara benar-benar bisa bertahan seminggu tanpa menyentuh Kelaya sama sekali? Tentu saja tidak. Namun, Bara lebih banyak bisa menahan dirinya. Pengendalian diri Bara lebih baik karena dirinya punya alasan kuat untuk tak menyentuh Kelaya lebih. Istrinya itu tengah datang bulan. Jujur, Bara frustrasi. Beberapa kali ini sempat main solo tanpa sepengetahuan Kelaya. Sebab, kalau ia meminta Kelaya membantunya, Bara tak yakin untuk tak berbuat lebih pada istrinya itu. Bara sebelumnya pernah bilang kan, Kelaya adalah godaan hidup yang tak akan pernah bisa ia tampik. Sekarang, seseorang yang telah membuatnya frustrasi selama seminggu menyerahkan diri dengan suka rela padanya. Bagaimana mungkin Bara akan menahan diri lagi?
Ia pasti akan membuat Kelaya menjeritkan namanya hingga suara perempuan itu serak. Ia ingin Kelaya tahu berapa mendambanya dirinya akan perempuan itu. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, baik lahir maupun batinnya. Bara memuja semua yang ada pada diri Kelaya. Hal paling menyenangkan sekaligus langka bagi Kelaya adalah bangun di pelukan Bara. Lelaki itu biasanya bangun lebih dulu, olahraga singkat sebelum kemudian mandi lalu membangunkan Kelaya. Kali ini berbeda, Kelaya yang bangun lebih dahulu, seluruh tubuhnya pegal-pegal terutama bagian paha sampai pinggang. Kalau saja hari ini ia tidak harus berangkat sekolah, Kelaya ingin Bara memijitnya. Namun, itu juga bukan opsi bagus sebenarnya, sebab memijit versi Bara dan versi Kelaya itu sedikit berbeda. Kelaya menengadah sedikit, hanya untuk bertatapan dengan rahang kokoh Bara yang teramat sempurna dari sudut pandangnya. Perempuan itu tersenyum kecil, ia harap anak mereka nanti mewarisi wajah Bara. Seluruhnya dari Bara pun juga tak apa, Kelaya ikhlas lahir batin. Terkadang ia bertanya-tanya, bagaimana ada manusia bisa sesempurna ini? Baik fisik, tutur kata dan tindakannya. Kelaya mengagumi semua yang ada pada diri Bara. Kecuali sifat mesumnya. Ya, Kelaya akan berkompromi dengan hal itu sebab masih banyak poin plus dibanding minus dari seorang Bara Adi Pratama. Bulu mata panjang itu terlihat bergerak saat Kelaya menyentuhnya, refleks perempuan itu menjauhkan tangan. Pelukan Bara tiba-tiba mengerat, membuat tubuh polos mereka kian menempel. Kelaya menoleh pada jam dinding, 4:30 pagi. Sayang. Suara khas serak Bara saat baru bangun tidur seperti ini adalah favorit Kelaya. Seksi sekali. Untuk sesaat perempuan itu tak berkedip menatap mata Bara yang terbuka sayu. Lelaki itu tersenyum kecil lantas mengecup puncak kepala Kelaya. Selamat pagi cantik. Aduh, jantung Kelaya sungguh tak kuat kalau Bara manis seperti ini. Pipinya merona, tanpa membalas ucapan selamat pagi Bara. Kelaya menenggelamkan wajah di dada bidang lelaki itu. Oh, belum pagi ya ay. Bara terkekeh ringan setelah melihat jam dinding. Ia lantas kembali mengecupi puncak kepala Kelaya. Memeluknya erat dengan senyum merekah. Bara seringkali gemas kalau Kelaya mode malu-malu seperti ini. Padahal tadi malam, perempuan itu merengek memintanya bergerak lebih cepat. Bahkan masih terekam jelas di otaknya bagaimana tarik napas memburu Kelaya. Matanya yang sayu, bibirnya yang cemberut, dan pipinya yang merona penuh gairah. Ah sial, Bara tegang lagi. Kira-kira kalau Bara meminta tambahan 1 ronde, Kelaya mau tidak ya? Bara janji hanya 1 ronde, masih banyak waktu sebelum matahari terbit. Napas keduanya memburu dengan tubuh bermandi keringat. Kelaya membiarkan saja saat Bara menciumi puncak kepalanya, ia tak punya tenaga lagi. Ia bahkan tak punya tenaga untuk menyuruh Bara mencabut miliknya yang terbenam dalam diri Kelaya. I love you, Kelaya. I love you so much, I love you, I love you, I love you. Ungkapan cinta Bara hanya sayup-sayup terdengar oleh Kelaya. Dinginnya AC dengan cepat membuatnya terbuai ke alam mimpi. Napas Kelaya yang teratur membuat Bara tersadar, istrinya itu telah tertidur. Untuk sejenak Bara kembali mencium puncak kepala Kelaya. Kali ini lebih lama, menyematkan doa di sana lalu kemudian menarik diri. Bara perlu mandi dan menyiapkan seragam Kelaya. Selain itu, dirinya juga harus membuat sarapan. Konsekuensi yang harus ia terima karena telah membuat Kelaya tertidur kelelahan. Tidur yang nyenyak, sayang. Aduh, kenapa sih di dunia ini harus ada pelajaran fisika? Gue tuh benci banget rumus sama hitung-hitungan. Pagi-pagi udah mumet kepala gue. Bintang berhenti mendumel hanya untuk batuk sejenak. Kepalanya menoleh pada Kelaya yang tengah memijit kepala.
Mereka saat ini sedang dalam perjalanan untuk menuntaskan misi mulia, pergi ke kantin. Lo sakit kepala? Ai? Nggak sakit, kan? Kelaya menggeleng, menoleh sekilas pada Bintang. Enggak, gue cuman pusing doang. Lo gak lagi hamil, kan? Bintang berbisik teramat pelan di telinga Kelaya. Bahaya kalau ada yang mendengar, jam istirahat seperti sekarang sudah pasti koridor-koridor ramai oleh siswa-siswi. Sembarangan. Kelaya mencubit tangan Bintang yang berjalan di sisinya. Gue baru selesai datang bulan kemarin. Oh, kirain. Namun, setelah beberapa detik otak Bintang langsung paham duduk masalah Kelaya. Pantas saat di kelas tadi sahabatnya sering menguap. Lo begadang sampai jam berapa? Rahasia. Idi sok, uhuk-uhuk. Kan, sudah gue bilangin tadi pagi minum obat dulu. Lo sih ngeyel, makin batuk, kan? Sebelum berangkat sekolah tadi pagi, Bintang sempat mengabarinya kalau gadis itu batuk-batuk. Maka dari itu, Kelaya memintakan obat pada Bara. Ternyata si adik dokter itu sangat anti minum obat. Katanya, nanti juga sembuh sendiri. Lama-kelamaan lo jadi mirip abang gue, ai. Cerewet. Bintang berdehem. Gue cuman batuk berdahak, gak sakit parah. Kelaya memutar bola mata malas. Bentar, ai. Temenin gue ke belakang toilet dong, gue mau buang dahak. Tanpa menunggu persetujuan Kelaya, Bintang telah membelokkan kakinya ke toilet terdekat sambil menarik tangan Kelaya. Kenapa nggak di toilet aja, Bin? Di belakang toilet seram tahu. Gue gak enak sama yang lain kalau buang dahak di wastafel, takut mereka jijik. Tuh toilet pasti rame kalau istirahat begini. Kan bisa di toiletnya langsung. Gue yang jijik. Baru muka gue ngadep toilet, idi dahak gue langsung masuk ke paru-paru. Nggak paham gue kenapa orang bisa muntah di toilet, kan eyuh. Nggak usah bahas-bahas begituan deh, gue jadi ikutan jijik. Bintang hanya cengengesan tanpa rasa bersalah. Ia berjalan semakin cepat, melewati pohon-pohon rambutan di samping toilet, peduli setan dengan keangkeran. Bintang tak takut dengan penunggu, tiba-tiba ia mengerem mendadak hingga Kelaya menubruk tubuhnya. Sadar Kelaya akan protes, Bintang dengan cepat berbalik dan membekap mulut Kelaya. Set! Ia memberi isyarat dengan telunjuk di depan bibir. Jangan berisik, ai. Please, ini situasi darurat. Meski Kelaya tak paham apa yang terjadi, tapi kalau Bintang berkata seperti itu, berarti mereka sedang berada di situasi darurat. Kenapa? Kelaya berbisik rendah. Ada setan nongkrong? Jangan ngelawak. Bintang balas berbisik. Humor recehnya nyaris membuatnya tertawa ngakak hanya karena mendengar kata setan nongkrong. Dari mulut Kelaya, ini lebih parah dari setan nongkrong. Apaan? Bintang menarik pelan Kelaya, berdempetan di sisi tembok. Tangan Bintang bersiap di sisi kepala Kelaya yang takut-takut sahabatnya itu membuat suara. Meski ia yakin, Kelaya tak akan seceroboh itu. Mata Kelaya melotot maksimal, kepalanya bergerak perlahan, mengintip dari balik dinding bersama Bintang. Saat matanya mendapati pemandangan di depan sana, Kelaya menutup mulutnya syok. Perempuan itu cepat menarik diri, lalu menarik Bintang menjauh dari sana. Tak berhenti hingga mereka jauh dari toilet dan berada di tempat aman. Itu tadi. Cowok sama cowok, kan Bin? Nggak mungkin cewek rambut pendek dan pakai celana, ai. Lagian gue kenal salah satu orangnya. Kelaya mengangguk. Telapak tangannya mengusap lengan yang terasa merinding sampai ke ubun-ubun. Gue juga kenal, tapi masa sih? Dia padahal kayak laki banget. Masa gay? Bintang bergidik, masih jijik dengan apa yang dilihatnya beberapa saat lalu. Ia bahkan lupa dengan apa yang ia ingin lakukan.
Jangan salah hai, sekarang banyak cowok kelihatannya laki banget, tapi suka sesama batang. Iyu. Kantin sudah terlihat di depan mata. Dua sahabat itu menghentikan obrolan perihal apa yang mereka lihat beberapa saat lalu untuk sejenak. Kantin sedang penuh, topik sensitif itu berbahaya. Saat akan memasuki kantin, kaki Kelaya terhenti sejenak. Tiba-tiba teringat dengan Bara. Kalau Kelaya yang hanya melihat sesama cowok ciuman saja, dirinya sudah merinding sebadan-badan. Apalagi Bara yang pernah digoda. Kelaya meringis dalam hati. Kasihan sekali suaminya. Beruntung Bara tidak ikutan belok. Kalau hal itu terjadi, maka Kelaya tak mungkin menjadi istri Bara. Bin. Kayaknya kita perlu mandi kembang 7 rupa deh setelah ini. Fix, kita perlu singgah di tukang bunga. Ingetin gue ya, Ai. Oke. Istri. Mas mau bunga, ga? Saat Kelaya bertanya seperti itu, Bara pikir istrinya itu ingin membeli buket bunga. Atau paling tidak, Kelaya akan membeli bunga mawar untuk menghias vas bunga di atas meja ruang tamu mereka. Namun ternyata, Bara salah besar. Foto yang Kelaya kirim setelahnya membuat alis Bara terlipat. Istrinya itu mengirim foto bunga melati gambir, sedap malam. Mawar merah, kenanga, kantil, dan mawar putih yang ditampung di mangkok besar. Bara. Buat apa, sayang? Kamu nggak lagi aneh-aneh, kan? Setelah itu Kelaya mengirim foto dirinya dan Bintang yang duduk bersila di ruang keluarga. Bara kenal sekali latar foto itu, Kelaya tengah berada di rumahnya. Ide gila apalagi yang sedang direncanakan dua sahabat gesrek ini. Tak lama setelah itu, pesan dari Kelaya muncul lagi. Istri. Mas bunganya sudah dibuang sama mama. Gak bisa bagi-bagi sama Mas Bara jadinya sedih. Bara menghembuskan napas lega. Selamat. Bara kembali tertawa saat membaca chat terakhir Kelaya. Ia bisa membayangkan wajah Kelaya yang cemberut. Pasti lucu sekali. Ia mengecek ponsel sebentar sebelum turun dari mobil dan membawa pesanan orang-orang rumah. Tepat saat ia turun dari mobil, Kelaya keluar dari rumah. Menyambut kedatangannya dengan senyum terkembang. Kelaya bahkan berlari mendekat padanya. Mengambil satu kantong kresek di salah satu tangan Bara, kemudian menggandengnya. Astaga! Bara rindu sekali dengan istri kecilnya ini. Kenapa kamu bisa beli kembang 7 rupa, Ai? Kelaya yang ditanya kontan tertawa. Panjang ceritanya, Mas. Nanti aku sama Bintang ceritain di dalam. Sayang banget bunganya dibuang sama mama. Kata mama seram, gak sudah bawa-bawa bunga begitu ke dalam rumah. Bara mengangguk setuju. Emang seram, Ai. Masa? Kan bunganya cuman buat mandi, wangi tahu. Bara bergidik ngeri dengan ide Kelaya. Biasanya Ai. Kalau di rumah sakit kecium wangi bunga begitu, jawabannya cuman satu. Langkah kaki Kelaya kontan terhenti. Ia menoleh pada Bara. Rangkulannya di tangan lelaki itu mengerat. Ada setan. Ih, Mas jangan nakut-nakutin aku. Serius, sayang, biasanya sering kejadian. Stetete. Jangan diterusin. Dari balik tirai kaca, Jasmine dan Bintang senyum-senyum melihat interaksi Bara dan Kelaya. Ibu dan anak itu saling pandang lalu lekas kembali ke tempat duduk sebelum ketahuan mengintip. Mas stop ih. Cium dulu baru berhenti ngomong. Curang. Bara tertawa lepas. Ia merangkul bahu Kelaya. Mengecup puncak kepalanya. Iya, Mas berhenti. Nggak usah cemberut gitu dong mukanya. Nanti tambah cantik loh. Ij. Di bawah langit sore, pasangan suami istri itu melangkah mantap menuju pintu rumah orang tua Bara. Kelak,
Mereka pasti akan memiliki rumah sendiri. Hidup bersama keluarga kecil, mengukir kisah-kisah bahagia bersama. Tak apa jika dalam proses semua itu ada terselip tangis, semoga itu hanya tangis haru. Namun, apapun masalahnya nanti, selama mereka masih saling menggenggam, semua akan baik-baik saja. Mereka akan baik-baik saja.